Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Kalau kita merenung lebih dalam masa Advent, dengan melihat simbol-simbol yang ditampilkan selama masa Advent ini, ada satu simbol yang menonjol, yakni lingkaran Advent dengan 4 lilin di atasnya, 3 ungu dan 1 jingga. Dan hari ini kita menyalakan lilin ketiga yang berwarna jingga itu, sehingga hari Minggu ketiga Advent juga kita sebut sebagai hari Minggu Gaudete, yang berarti bersukacitalah. Simbol ini sangat dalam. Lingkaran Advent dengan 4 lilin ini mau mengantar kita semua sampai pada satu titik merenungkan lebih dalam perjalanan masa Adventus ini, masa penantian. Lantas kita bertanya, pada hari Minggu Gaudete, hari Minggu sukacita ini, mengapa kita bersukacita? Padahal kita sementara berada dalam masa Adventus. Karena kita sudah melewati 2 pekan masa Advent dan perayaan kelahiran Tuhan, Natal itu makin mendekat. Sukacita dalam mempersiapkan diri menyambut Natal menjadi topik refleksi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini menekankan sukacita sebagai kebajikan iman yang perlu kita pelihara di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Nabi Sefanya menyerukan sukacita atas pertolongan Tuhan yang telah dilimpahkan ke tengah umatnya. Ada masanya mereka menderita karena penindasan musuh-musuh. Tetapi ketika Tuhan bertindak, Ia mengalahkan segala musuh dan memulihkan damai dan ketentraman di tengah umat beriman. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ketakutan dan kegentaran tidak perlu ada, karena Tuhan sungguh ada di tengah-tengah mereka. Kita bisa baca dalam kitab Sefanya bab 3 ayat 17. Sukacita serupa bertakhta di tengah orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, karena mereka menemukan sosok utusan Tuhan yang dapat membimbing mereka menuju kepada pemurnian iman. Bimbingan yang sering diabaikan oleh para pemimpin umat di Yerusalem. Ia jujur mengungkapkan bahwa dia bukan Mesias, tetapi Mesias sudah dekat dan penyelamatan mereka sudah di ambang pintu. Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh rendah hati. Jika mereka ingin termasuk dalam bilangan gandum yang dihimpun ke dalam lumbung, maka mereka harus bertobat. Seruan pertobatan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Maka tobat itu bukanlah hukuman, tetapi tanda harapan dan sukacita.
Dan sukacita sejati itu akan memelihara kualitas iman kita sebagai umat beriman, sehingga kita boleh tetap hidup murni di hadapan Tuhan sepanjang hidup kita, sebab kita sungguh dilindungi oleh Tuhan. Bacaan kedua hari ini menegaskan hal itu. Sukacita inilah yang tetap memelihara harapan akan kedatangan kembali Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, paling kurang ada 3 pesan sukacita yang bisa kita renungkan hari ini. Yang pertama, sukacita karena diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, sukacita karena dibimbing Tuhan. Dan yang terakhir, sukacita karena dirawat Tuhan hingga Dia datang kembali. Pesan ini perlu kita garis bawahi, baik dalam penghayatan pribadi maupun di dalam pewartaan dan nasihat bagi orang-orang lain. Dan nasihat yang paling efektif ialah cara hidup kita sendiri. Maka mari tumbuhkanlah sukacitamu, karena keselamatan ada di dalam Tuhan, karena kita ada di jalan Tuhan, karena kita bergerak menuju kesempurnaan hidup dalam persatuan dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah aku sempat kehilangan sukacita di dalam hidupku? Apa yang menjadikan semuanya itu bisa terjadi? Daya apa yang saya perlu miliki untuk bisa selalu menumbuhkan sukacita itu? Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan hilang sukacitamu dalam Tuhan di dalam keadaan apapun. Karena sukacita itu sesungguhnya adalah buah dari iman kita akan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.